Selamat datang di channel Kota Channel Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kota KKOROTAKA, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1162 ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi semua masalah YouTuber. Jadi semua masalah YouTuber. Yang pertama, Yang pertama itu pahami pemberitahuan dari YouTube. Jadi kalau misalkan ini berkaitan dengan pelanggaran atau kekurangan proses. Jadi ketika teman-teman itu melakukan pelanggaran, itu biasanya akan dapat pemberitahuan dari YouTube ya. Ketika terjadi masalah itu biasanya dapat pemberitahuan dari YouTube, misalkan terkena teguran pedoman komunitas, terkena hak cipta, teguran hak cipta gitu. Kemudian traffic tidak valid, itu semuanya itu biasanya itu akan mendapat pemberitahuan dari YouTube. Nah, pemberitahuan itu ya itu yang pelanggaran. Kalau kekurangan proses itu misalkan belum verifikasi alamat, nah seperti itu juga. Terus apa lagi namanya, informasi pajak, mengisi informasi pajak. Nah, yang belum itu namanya kekurangan proses. Itu biasanya itu ada pemberitahuan dari YouTube. Masalahnya teman-teman itu saya rasa itu banyak yang belum tahu gitu posisi pemberitahuannya itu di mana, banyak yang belum tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sering buka ini gitu, kemungkinan itu tidak tahu pemberitahuannya di mana. Nah, di sini kemungkinan pemberitahuannya itu ada di email. Jadi teman-teman coba cek email, ada pemberitahuan dari YouTube atau tidak gitu, kalau misalkan melakukan pelanggarannya. Kemungkinan kedua itu dari YouTube Studio, kadang itu lebih dari satu itu informasinya. Dan yang ketiga itu di Google AdSense. Teman-teman cek tiga ini ya, kalau misalkan punya masalah gitu ya mengenai pelanggaran atau kekurangan proses, coba dicek di tiga ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu setiap saya melakukan dulu ya tahun 2017, sejak saat itu saya tidak pernah melakukan pelanggaran yang lagi, jadi jarang dapat pemberitahuan gitu. Nah, itu di tiga ini itu biasanya dapat minimal salah satu, kadang lebih dari satu pemberitahuannya. Kadang ada di YouTube Studio, kadang ada di email, kadang ada di tiga-tiganya kayak gitu, kadang ada di dua. Kalau kekurangan proses juga biasanya itu di Google AdSense itu pemberitahuannya. Teman-teman coba cek itu, kemudian pahami ya pemberitahuannya itu biasanya kalimat panjang-panjang gitu. Itu coba dipahami, dibaca berulang kali, baca terus berulang kali sampai benar-benar paham gitu. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan isi pemberitahuan itu, yang kedua berarti apa? Ikuti instruksi berdasarkan pemberitahuan dari YouTube. Ikuti instruksi itu, pemberitahuannya apa, ketika disuruh apa-apa itu ikuti aja. Kadang itu pemberitahuannya itu berupa link ya, kadang ada tulisan kayak apa, terus diklik itu bisa masuk ke halaman apa gitu. Kadang pemberitahuannya itu juga harus diklik gitu. Nah, itu diikuti instruksinya seperti apa. Nah, itu biasanya masalah selesai. Untuk masalah ringan itu biasanya selesai. Untuk masalah yang agak berat kemungkinan akan masuk ke link-link yang lain gitu. Nah, kalau cara ini gagal ya, teman-teman coba pemecahan masalah yang lain, coba pakai cara lain gitu. Nah, cara lain ini saya merekomendasikan dua ya. Yang pertama itu info resmi. Teman-teman coba cek di support.google.com/youtube/answer. Semua masalah YouTube itu biasanya dibahas di sini. Jadi masalahnya apa ditulis di situ, nanti diketik, biasanya ada kolom search ya, pencarian itu. Misalkan mencari pedoman komunitas ya, terkena teguran pedoman komunitas, tulis saja teguran pedoman komunitas kayak gitu, nanti akan muncul gitu. Misalkan terkena traffic tidak valid ya, tulis saja di situ, nanti akan diberi pemecahannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini teman-teman masih kesulitan, ini yang terakhir, coba tanya YouTuber lain. Nah,
ketika tanya YouTuber lain ya teman-teman itu coba berikan informasi secara detail kepada YouTuber yang ditanya itu. Karena kemarin-kemarin itu seringnya ya, jarang sekali yang tanya ke saya itu memberikan informasi secara detail, secara lengkap, itu jarang sekali. Hanya sedikit itu yang memberikan informasi secara lengkap. Biasanya itu hanya informasi yang hanya satu kalimat saja, itu tidak tahu kondisi lengkapnya seperti apa. Nah, ini saya berikan contoh ya. Contoh yang salah ya. Ini yang sering banyak banyak yang tanya ya, sering tanya ini ya. Bagaimana solusi 2 video terkena teguran pedoman komunitas? Jadi ada 2 video yang terkena teguran pedoman komunitas. Nah, ini menurut saya sendiri ini kurang lengkap gitu. Kalau seperti ini ya, itu kalau misalkan teman-teman tanya YouTuber lain, kemungkinan jawabannya itu yang ngambang. Karena kondisinya itu beda-beda gitu, yang tegurannya ini seperti apa gitu. Nah, ini saya berikan contoh yang benar gimana, karena nanti solusinya akan beda gitu. Ketika pemberitahuannya atau informasi teman-teman yang berikan itu lengkap, itu akan beda. Nah, contohnya yang benar dan lengkap itu seperti ini. Nah, terkena teguran pedoman komunitas, video pertama sampai 5 Juni 2022, video kedua sampai 8 Juli 2022. Nah, kemudian teman-teman sebutkan benar-benar melanggar atau kesalahan sistem. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman itu. Kalau misalkan kesalahan sistem ya, kalau misalkan teman-teman ditulisin kesalahan sistem, itu kemungkinan untuk memperbaikannya itu lebih mudah daripada benar-benar melanggar. Nah, kalau kesalahan sistem, teman-teman kan tinggal, nah di sini kan bagaimana solusinya. Kalau kesalahan sistem, teman-teman bilang di sini kesalahan sistem, nah, itu berarti tinggal ajukan banding saja, masalah selesai gitu. Tapi kalau benar-benar melanggar, nanti kan nunggu ini beres. Lebih baik nunggu ini masa ininya selesai, masa tegurannya. Karena kalau ada yang tanya seperti ini, biasanya saya balik nanya, itu videonya itu teguran videonya itu sampai tanggal berapa, saya tanya gitu. Tapi banyak sekali yang saya tanya itu nggak bisa jawab. Tegurannya sampai tanggal berapa? Itu ya hanya nggak sampai 10 orang itu, nggak sampai 5 orang kayaknya yang bisa jawab itu. Tegurannya sampai tanggal ini gitu. Ada yang saya tanya gitu itu berhasil jawab. Video pertama sampai tanggal ini, video kedua sampai tanggal ini, itu bisa jawab. Tapi sebagian besar itu nggak bisa jawab. Itu artinya apa? Seperti kembali yang saya bilang tadi ya, itu tidak membaca informasi apa pemberitahuan dari YouTube itu secara lengkap itu. Kalau yang membaca informasi secara lengkap itu mungkin bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Kemungkinan kalaupun nggak bisa, itu kalaupun tanya itu bisa jawab secara lengkap. Jadi YouTuber lain itu nanti bisa memberikan solusi sesuai dengan kondisi selengkap-lengkapnya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ini kondisi ini dengan kondisi ini solusinya itu beda. Nah, kayak gitu. Jadi berikan informasi secara detail gitu. Nah, kalau teman-teman kenapa ini saya hanya merekomendasikan 2 ya, tanya YouTuber lain, karena kalau misalkan langsung tanya ke YouTube, kadang itu teman-teman itu buka video lama, sama seperti video saya yang lama, kadang dikomentari orang. Itu video kadaluarsa itu masih dikomentari orang itu. Aturannya sudah ganti, terus video saya yang lama masih dikomentari orang. Kok caranya gitu? Ya itu kan video 2017 atau 2018, itu sudah lama, aturannya sudah ganti. Kadang kayak gitu. Kadang itu aturan itu ada yang ganti, ada yang tetap. Tapi kalau teman-teman saya rekomendasikan tanya YouTuber lain, kan kalau tanya dijawab, itu kan berarti dia mungkin jawabnya pakai aturan sekarang gitu. Nah, tapi kalau mau lebih pasti ya lebih ke nomor 1 ini, lihat info resminya, itu lebih pasti gitu. Nah, selanjutnya ya, jika tidak ada pemberitahuan dari YouTube, tidak ada pemberitahuan, ada gak masalah yang tidak ada pemberitahuannya? Nah, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, itu bukan pelanggaran. Teman-teman itu kadang teman-teman nggak melanggar, nggak ada masalah, sebenarnya itu bukan masalah gitu, tapi teman-teman nganggap jadi masalah.
biasanya hal-hal seperti ini itu berkaitan dengan traffic ya. Teman-teman cukup tingkatkan kualitas dan kuantitas video saja. Jadi buat video sebaik-baiknya, kualitasnya sebaik-baiknya, kuantitasnya jumlahnya itu sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan ini ya. Kadang contohnya ini, naik turunnya jumlah pendapatan atau subscriber. Kadang ini, kok subscriberku tiba-tiba turun ya? Emang turun kalau orang kayak unsubscribe gitu kan. Nanti kan subscribernya kan turun. Kalau misalkan ada yang subscribe itu di blogger YouTube secara permanen kan juga turun juga kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu itu berkaitan dengan traffic itu sebenarnya bukan masalah yang bukan masalah yang mengancam gitu. Jadi cukup tingkatkan kualitas dan kuantitas saja, nanti beres sendiri lah. Nanti lama-lama ya pendapatannya naik, subscriber naik kalau ditingkatkan gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua itu ya, ini kesalahan hacker. Jadi itu saya dulu itu nyari-nyari kenapa ya, ini saya berikan contoh ini yang saya alami dulu. Nah, contohnya itu pendapatan berubah menjadi 0 bahkan minus. Saya tanya orang-orang itu jawabnya apa? Kayaknya apa, katanya benar atau gimana kayak apa gitulah. Itu sebenarnya itu memang masalah. Saya cari di pemberitahuannya tuh, di email, di YouTube Studio, di Google AdSense, nggak ada pemberitahuannya sama sekali. Saya cari-cari sampai itu nggak ada. Ternyata saya setelah verifikasi alamat, verifikasi 2 langkah itu masalah ini beres. Pendapatan saya itu normal lagi, nggak nol lagi, nggak minus lagi. Pendapatan kok sampai min loh, min. Baratnya kayak gini lah, belum monetisasi saja pendapatan itu nol gitu, nol 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 nol, ya itu sampai minus kok. Nah, seperti itu yang saya alami itu tidak ada pemberitahuan dari YouTube. Itu menurut saya itu olahnya hacker itu. Karena itulah setelah verifikasi 2 langkah itu aman. Itu ya. Kemudian yang kelima ini, masalah yang mungkin tidak bisa diatasi, masalah yang mungkin ya, saya bilang ini mungkin ya, karena mungkin saya belum ketemu solusinya, mungkin juga memang tidak ada solusinya. Saya sendiri belum yakin ya, memang tidak ada solusinya ataukah memang saya sendiri yang belum ketemu solusinya. Nah, ini masalah yang pertama, yaitu penghentian channel atau akun. Kalau penghentian channel atau akunnya itu karena kesalahan sistem, itu masih bisa diatasi, ajukan banding gitu. Saya cari-cari di info resminya itu, banding itu hanya untuk yang terkena kesalahan sistem gitu. Kalau benar-benar melanggar itu tidak ada dari pihak YouTube sendiri itu tidak menyarankan banding. Nah, biasanya ini pelanggaran berat ya, sudah 3 kali terkena teguran misalkan gitu. Nah, solusinya itu ya saya sendiri ya itu, karena terlalu berat itu mungkin saya sendiri belum ketemu lah solusinya, atau mungkin memang tidak ada solusinya. Nah, yang kedua itu adalah monetisasi dinonaktifkan secara permanen. Nah, kalau dinonaktifkan secara sementara ya, atau penangguhan, itu sih masih bisa, itu 30 hari, setelah 30 hari nanti akan balik lagi. Tapi kalau secara permanen, nah itu saya cari-cari itu di keterangannya ya juga gitu, banding itu hanya untuk yang tidak melanggar. Nah, secara permanen katanya itu ya, di info resminya itu tidak bisa monetisasi lagi. Terus apa ya, tidak bisa monetisasi lagi, tidak bisa apa ya permanen lah gitu, tidak bisa. Jadi itu kayak percuma buat video kalau nggak dapat uang gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi saran saya, karena ini masalah buat saya itu berat ya, mungkin kalau teman-teman ketemu solusi di YouTuber lain mungkin ya, mungkin itu solusinya, tapi mungkin ya belum tentu itu juga benar gitu. Tapi saran saya, hindari ini, teman-teman baca aturan resminya, pahami, hindari, jangan sampai terkena ini sangat berat ini, dua ini. Jadi dari sekian banyak ya YouTuber yang terkena masalah ini, sebagian besar itu ya gagal.
tidak bisa diselamatkan intinya kayak gitu. Jadi saran saya pahami sampai benar-benar paham aturannya, coba dicari aturannya gimana. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.